Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Perkenalkan, nama saya Revana Ayu Prasetya, biasa dipanggil Reva. Saya adalah mahasiswa praktek dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang akan mendampingi Ibu hari ini. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Baik Ibu, bagaimana perasaan dan kabar Ibu hari ini? Perasaan saya masih kurang tenang, tidur juga tidak nyenyak karena banyak pikiran. Apakah akhir-akhir ini Ibu sering merasa terganggu dengan pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri? Iya, pikiran itu sering muncul tiba-tiba kalau saya sedang sendirian. Baik, apakah yang Ibu lakukan saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul? Saya cuma bisa menangis dan kadang mencari benda-benda di sekitar saya. Baik, pada pertemuan ini kita akan berbincang-bincang tentang mengendalikan dorongan bunuh diri. Tujuannya agar Ibu dapat mengenali benda berbahaya dan mengetahui cara mengendalikan dorongan tersebut. Baik, saya bersedia. Untuk waktu pertemuan kita sekitar 15 menit, Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya. Menurut Ibu, kita akan berbincang-bincang di mana Ibu yang nyaman. Bagaimana kalau di taman saja? Boleh. Baik Ibu, hari ini kita akan membahas cara membantu Ibu mengenali dan mengendalikan perasaan negatif yang dapat membahayakan diri Ibu. Risiko bunuh diri merupakan kondisi di mana Ibu memiliki pikiran putus asa atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang dipengaruhi oleh masalah psikologis, emosional, maupun kesehatan mental. Jadi itu alasan kenapa saya merasa ingin menyerah ya, Sus? Iya, Ibu benar. Untuk pendampingan Ibu mengenai resiko bunuh diri ini bertujuan untuk membantu memahami kondisi yang dialami, mencegah terjadinya tindakan menyakiti diri sendiri, dan meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola stres. Iya, Sus, saya memang butuh bantuan supaya tidak melakukan hal aneh-aneh lagi. Baik Ibu, sebelum kita mulai, saya akan memastikan lingkungan aman dan saya akan mendampingi Ibu agar dapat belajar mengendalikan dorongan menyakiti diri. Terima kasih, Sus. Saya merasa lebih aman kalau didampingi begini. Baik Ibu, jika ada benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu, sebaiknya Ibu menjauhi dan tidak memegangnya ya Ibu. Iya, Sus. Saya akan coba jauhkan benda-benda tajam dari dekat saya. Ibu, bagaimana kalau saya ajarkan cara untuk mengusir suara-suara tersebut? Apakah Ibu bersedia? Boleh, Sus. Jika suara itu muncul, Ibu dapat menutup kedua telinga dengan jempol seperti ini ya Ibu. Lalu katakan dengan keras, jauhi saya, pergi kamu palsu. Seperti itu ya Ibu. Iya, Sus. Baik Ibu, sekarang coba Ibu lakukan seperti yang saya contohkan tadi ya Ibu. Iya, Sus. Menutup telinga dengan jempol dan mengatakan jauhi saya, pergi kamu palsu. Iya Ibu, seperti itu, bagus sekali. Dengan cara ini Ibu dapat lebih mampu mengendalikan suara-suara tersebut sehingga dorongan untuk menyakiti diri bisa berkurang ya Ibu. Iya, Sus. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu dan mempelajari cara mengusir suara-suara tersebut? Saya merasa lebih tenang dan lebih berani buat melawan pikiran buruk itu, Sus. Baik Ibu, sekarang bisa disebutkan benda-benda yang dapat membahayakan diri itu seperti apa saja? Pisau, silet, tali, atau cairan pembersih ya, Sus. Benar Ibu. Iya, Sus. Selama kita belum bertemu lagi, jika Ibu melihat benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu, segera jauhi ya Ibu. Dan jika suara-suara itu muncul kembali, lakukan cara yang sudah kita pelajari tadi. Baik, Sus. Saya akan ingat dan lakukan pesan Ibu tadi.
Baik Ibu, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara berpikir positif tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sebagai individu yang berharga ya Ibu. Iya, Su, saya ingin sekali belajar caranya. Baik Ibu, kita bertemu besok ya Ibu pukul 9. Tempatnya di taman seperti hari ini, apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Selamat istirahat Ibu. Ya, Su, sama-sama, terima kasih.